Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Bilangan 12 ayat 1-2, 9-10 dan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya perkawinan Musa dengan Sipora, anak dari Yitro atau Rehuel, tidak menjadi persoalan bagi Miriam dan Harun. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai mempermasalahkan perkawinan Musa dengan orang yang bukan berasal dari bangsa Israel itu. Sipora berasal dari tanah Midian, dan Sipora inilah yang disebut dalam ayat ini sebagai perempuan Kus. Terjemahan lain menyebutkannya sebagai perempuan Ethiopia, karena kulitnya yang berwarna gelap. Perlu kita pahami saudara bahwa perkawinan Musa dengan Sipora tidak melanggar prinsip moral dan aturan Tuhan. Musa berjumpa dengan Sipora saat ia dalam pelarian sebelum mengalami panggilan Tuhan. Lagi pula Tuhan tidak memandang perkawinan itu sebagai sesuatu yang salah. Tuhan mengasihi semua bangsa. Yang Tuhan kehendaki sebenarnya adalah kesatuan orang beriman dalam perkawinan, bukan kawin campur antara yang beriman dan tidak beriman. Miriam dan Harun merasa diri mereka lebih sempurna daripada Musa, karena pasangan hidup mereka berasal dari bangsa mereka sendiri. Dan itu membuat mereka merasa lebih hebat secara rohani daripada Musa. Dan mereka mulai memandang rendah Musa karena status perkawinannya itu. Salah satu motif dari sikap Miriam dan Harun adalah iri hati dan ingin berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal yang penting dan berharga dari 3 tokoh dalam peristiwa di Bilangan pasal 12 ini. Yang pertama adalah hormati dan taatilah pemimpinmu. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Miriam dan Harun seharusnya dengan konsisten menghormati dan mentaati Musa, karena bukan secara sembarangan Tuhan telah menetapkan Musa sebagai pemimpin. Yang kedua, saudara, jangan merasa diri kita lebih hebat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 disebutkan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang terjadi pada Miriam dan Harun menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita tidak sombong dan tidak merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Yang ketiga, saudara, buanglah iri hati. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tidak ada untungnya memelihara iri hati. Kita malah yang terdampak dengan berbagai hal negatif akibat iri hati.
Jangan iri hati terhadap kesuksesan orang lain, apalagi saudara kita sendiri dalam keluarga. Bersyukurlah kalau ada anggota keluarga kita atau saudara kita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa atau berhasil dalam hidupnya. Yang keempat, saudara, tetaplah mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita. Musa menunjukkan sikapnya mengasihi Miriam dan Harun, sekalipun sudah diperkatakan yang tidak baik. Dan bahkan Musa mendoakan Miriam secara khusus supaya sembuh dari kustanya. Biarlah saudara kita juga memiliki kasih yang murni dan tulus kepada semua orang. Terkadang sulit, saudara, tapi mari belajar untuk mengasihi seperti Kristus juga mengasihi. Dalam Matius 5 ayat 44 tertulis perkataan Tuhan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita ambil hal-hal yang berharga dari kisah ini menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan kita terapkan itu sebagai sikap yang prinsipil sesuai dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa mengalami berkat, sukacita, damai sejahtera, pembelaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami pada hari ini, supaya kami bebas dari segala rasa iri hati, bebas dari semua sikap kesombongan, sifat-sifat hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tunduk dan taat, menghargai pemimpin kami, mendoakan mereka, tidak merasa diri kami lebih hebat, tapi merendahkan diri kami seorang terhadap yang lain. Dan seperti Musa, kami mau mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci, yang memusuhi dan bahkan yang memfitnah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengajar kami menjadi semakin sempurna setiap hari. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon berkat dan pimpinan-Mu dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Engkau membuat kami berhasil, dan dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Tolong juga ya Tuhan yang sedang dalam masalah dan pergumulan, apapun masalah mereka, biarlah Tuhan Engkau berikan jalan keluar dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.